Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini, dan marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan mencungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, berita tentang pemulihan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya itu disampaikan sebelum pembuangan yang sering kali kita baca di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Dan kini komunitas yang mendengar firman Tuhan ini adalah komunitas umat Tuhan yang pulang dari pembuangan. Dan di dalam pelayanan Nabi Hagai, mereka sedang ada di dalam tanggung jawab untuk membangun kembali bait Allah. Kita tahu bahwa di masa pelayanan Yeremia, bait Allah akhirnya mengalami kehancuran oleh karena bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Dan kini setelah genap 70 tahun lamanya, Tuhan membawa komunitas itu untuk kembali ke tanah Yehuda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dipikirkan oleh komunitas yang pulang dari pembuangan itu? Tentu kita lihat menurut kitab Hagai ini, mereka menyambutnya dengan sukacita, mereka memaknainya dengan penuh antusias, sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka membangun rumah-rumah mereka, mereka membuat hal-hal yang baik untuk mereka. Mereka bersorak-sorai atas kasih Tuhan, atas pemulihan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat dalam berita kitab Hagai, justru Hagai mengingatkan mereka bahwa mereka harus membangun bait suci. Mereka harus mengingat bahwa Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Dan kita lihat apa yang terjadi di dalam kitab ini. Ketika mereka mulai malas, ketika mereka mulai meninggalkan tanggung jawab itu, maka Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan mencela mereka. Tuhan mengungkapkan kepada mereka bahwa mereka melakukan yang salah di mata Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka di dalam pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di situ Tuhan menjanjikan berkat kepada komunitas umat Tuhan yang pulang dari pembuangan. Berkat apa itu? Sepertinya ini adalah berkat materi. Tuhan menjanjikan kepada mereka kelimpahan. Tuhan menjanjikan kepada mereka apa yang menjadi kesukaan mereka. Tetapi kalau kita lihat di puncak kitab Hagai ini, seperti yang saya sudah bacakan tadi, ini justru Tuhan mengungkapkan sesuatu yang lebih luar biasa daripada itu. Tuhan sedang menunjukkan kepada komunitas umat Tuhan, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya kepada Hagai bahwa pembangunan bait suci itu hanya merupakan lambang terkecil dari apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh Tuhan.
apa yang dilakukan oleh Tuhan di masa depan, yaitu pemerintahannya yang meliputi seluruh bumi, yang melampaui seluruh kerajaan-kerajaan kuat di bumi. Dan berita ini diungkapkan dengan begitu gamblang ketika Tuhan katakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ini menandakan tentang apa? Tentang intervensi Allah di dalam sejarah. Dan melalui itu juga Allah memilih dan menetapkan Zerubabel sebagai pihak yang diberikan kuasa, dan di sini dikatakan dia dijadikan seperti cincin meterai. Di masa kuno, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang dianggap sebagai cincin meterai ini melambangkan orang tersebut memiliki legitimasi kekuasaan yang penuh kedaulatan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Allah menegakkan kerajaannya melampaui akan hal-hal yang kita anggap sebagai suatu kesukaan secara materi. Allah membangun kerajaan spiritualnya melalui apa? Melalui pihak yang dipilihnya di sini sebagai cincin meterai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, semasa pemerintahan Zerubabel sebagai Bupati Yehuda, tentu walaupun dia dianggap sebagai cincin meterai, nubuat ini belum tergenapi sepenuhnya. Kapan nubuat ini tergenapi? Ketika Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, Raja keturunan Daud. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengharapan telah dijanjikan oleh Tuhan. Pengharapan apa itu? Pemerintahannya yang berdaulat, yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kebenaran. Dan itu efektif di dalam pemerintahan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Kita sebagai orang percaya di masa kini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, sebagai penguasa yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kerajaan Allah sekarang ini sudah hadir dan efektif di dalam gereja. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus juga berpartisipasi secara aktif di dalam kerajaan Allah ini. Apa yang kita bisa lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita menyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan Allah, bahwa kita ini adalah umat Tuhan, umat Kristus yang memiliki nilai kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita menghadirkan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi hal yang merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Kemudian hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun juga sebagai umat Allah, dalam kondisi apapun, kita jangan terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Kita lihat di zaman Hagai, ketika umat Tuhan yang pulang dari pembuangan hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka melupakan visi Allah. Mereka melupakan Tuhan. Mereka hanya beria-ria terhadap berkat yang mereka terima, yang dijumpai oleh tangan mereka. Tuhan mencela mereka. Maka sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, hendaklah orientasi kehidupan kita tidak hanya terus berfokus untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan, marilah kita menggumulkan visi Tuhan untuk menyebarluaskan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita meminta Tuhan dalam doa kita supaya datanglah kerajaan-Mu
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka hendaklah kita juga tidak terlalu egois, tidak lagi egois di dalam kehidupan kita. Kita memikirkan datangnya kerajaan surga, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita pelajari di bagian ini? Kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang teguh. Apa itu? Kegenapan dan kelengkapan kerajaan Allah kelak di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang teguh, memiliki pengharapan yang sejati, tidak menyandarkan pengharapan pada dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penemuan teknologi di zaman modern telah membius banyak orang, telah menjanjikan banyak orang tentang masa depan yang penuh dengan utopia. Tetapi kita tahu sendiri apa yang terjadi. Justru abad modern mengalami yang disebut dengan juga ujung pada kekacauan. Kecanggihan teknologi telah melahirkan akan perang dunia. Telah melahirkan orang-orang yang hanya mengandalkan teknologi dan hanya melakukan apapun dengan berdasar pada kemajuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi semua apa yang datang dari manusia hanya menjanjikan utopia, dan bahkan itu tidak bisa menjamin keberlangsungan umat manusia, tidak bisa menjamin kebaikan yang membuat semuanya aman dan damai. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah menjanjikan pengharapan yang sungguh, pengharapan yang teguh, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kerajaan Allah, dan itu adalah pengharapan yang dinanti-nantikan oleh orang percaya. Maka oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Tuhan menanti-nantikan kegenapan pengharapan itu. Saya selalu menyinggung apa yang ditulis oleh John Calvin di dalam buku Mutiara Kehidupan Kristen. Ia mengatakan begini, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini, itu tentu saja tidak bisa kita menjamin bahwa kita bisa lepas dari semua penderitaan. Tetapi apa yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kita? Kita terhibur karena kita sedang menantikan datangnya kemuliaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di masa kesusahan, di masa kesulitan, selagi kita ada dalam dunia ini, kita tidak mungkin lepas secara sempurna dari penderitaan-penderitaan. Tetapi orang yang memiliki pengharapan tetap teguh, tetap memiliki sukacita. Orang yang memiliki Tuhan, orang yang menjadi warga negara kerajaan surga, orang yang dipimpin oleh Kristus, itu tetap menantikan kesukacitaan, kebahagiaan, merindukan datanglah kerajaan Tuhan, merindukan Kristus. Dan oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus juga kepada jemaat di Roma, dan hendak ini menjadi juga penghiburan bagi kita, bahwa kemuliaan yang akan datang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang ada pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita merenungkan tentang kerajaan Allah. Maka oleh karena itu, hendaklah poin-poin penting yang saya sudah jelaskan ini hendak menjadi perenungan penting di dalam kehidupan kita. Kita aktif di dalam misi Allah, kita aktif di dalam kehendak Allah. Kemudian hal yang kedua, jangan terlalu egois dan berfokus kepada diri kita sendiri. Dan hal yang ketiga, hendaklah kita terus menaruh pengharapan kita terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan dan bahkan penemuan secanggih apapun dari kekuatan manusia. Hanya pengharapan dan janji yang berasal dari Tuhan
yang bisa membuat kita tetap teguh, yang bisa membuat kita tetap kuat, dan yang bisa membuat kita tetap terhiburkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.